قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Jemaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang semua senantiasa dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima salat subuh kita, mengijabah setiap doa-doa yang kita panjatkan, dan semoga hadirnya kita semua di masjid dan majelis ini setiap langkahnya mengampuni dosa-dosa kita, dan setiap duduknya mengangkat derajat hidup kita semua. Kajian Ahad pada kesempatan pagi kali ini akan dibawakan dan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Muhajirin Ibrahim LC Hafidhahullahu Ta'ala, dan tema yang akan beliau bawakan adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam di dalam Al-Quran. Kami mengajak kepada para jamaah sekalian untuk dapat hadir menyimak kajian nasihat yang akan beliau sampaikan. Semoga menambah keberkahan dan kebaikan yang banyak untuk kita semuanya. Dan tak lupa kami juga mengundang kepada para jamaah sekalian untuk dapat hadir untuk sarapan bersama seluruh jamaah semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di Ba'da subuh kali ini insyaallah kita akan membahas tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah panjang yang Allah Ta'ala sebutkan kurang lebih 43 kali di dalam Al-Quran, di berbagai surah. Baik di surat tersebut diceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam secara detail, atau sekedar menyinggung nama Nuh alaihissalam dengan sifatnya, sampai diulang 43 kali. Syekh As-Sa'di menyebutkan tidak ada cerita dari orang solih, dari para anbiya yang diulang oleh Allah Ta'ala berulang-ulang kali, kecuali supaya kita banyak mentadaburinya dan mengingat mereka, karena kehidupan mereka itu sangat relate dengan detail-detail kehidupan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah diperintahkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ahqaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu wahai Muhammad sebagaimana sabarnya rasul-rasul ulul azmi. Dan di antara rasul ulul azmi itu adalah Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan memang kalau kita nanti mengkaji, membaca, mengulik secara detail tentang kisahnya Nabi Nuh, maka di situ kita dapatkan potret kesabaran yang begitu luar biasa. Bayangkan dakwah selama 950 tahun. Di dalam dakwah selama 950 tahun, saya di sini sudah ngajar berapa lama? Ini 950 tahun. Maka beliau cuma diikuti kurang lebih sekitar, yang menyebutkan riwayat banyak, yang paling sahih itu sekitar 80 orang. 80 orang. Sementara yang menyebutkan riwayat jumlah yang sedikit itu sekitar 7 orang. Kalau kita hitung 950 tahun dengan mendapatkan 80 orang, itu belum tentu dalam 10 tahun dapat 1 orang. Ini bagaimana? Subhanallah, bagaimana Allah menggambarkan tentang kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh dalam menjalankan dakwah. Nah, sekarang kita mulai Nabi Nuh alaihissalam. Ini kita mulai dari menjelaskan siapa Nabi Nuh alaihissalam. Maka secara nasab Nabi Nuh ini memang keturunan terbaik dari keturunan Adam alaihissalam di zamannya. Maka kalau diurutkan, ini yang sana nggak lihat Pak ya. Ini supaya bapak-bapak nggak suka ngambil sendaran gitu ya, biar mendekat gitu. Nabi Nuh alaihissalam, kemudian ayah beliau bin Lamak. Kemudian ke atas Nuh bin Lamak, kemudian bin Matushlah. Ini bukan nama Arab, makanya agak sulit. Bin Matushlah. Kemudian bin Khanuh dulu ya. Khanuh ini siapa? Nabi Idris. Ya, Nabi Idris. Salah satu nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran, di antaranya di dalam surah Maryam. Ya, innahu wa rafa'nahu makanan aliyya, gitu ya. Kemudian bin Mahlayil.
Atau bin Yarid dulu ya, bin Yarid. Kemudian bin Mahlayil. Ini bukan karena saya pintar ingin menunjukkan, bukan. Nanti supaya kita pahami bahwa kesolehan seseorang itu nanti mempengaruhi apa? Keturunan. Meskipun Nabi Nuh juga jadi contoh. Ada di antara keturunan Nabi Nuh yang dibuat di dalam Al-Quran permisalan. Kalau nanti anak tidak semisal bapak dalam kesolehan, jangan salahkan bapak ketika dia sudah berusaha. Ya, bin Mahlayil. Ini kesini ya, bin Mahlayil, kemudian Mahlayilnya bin Qainan, atau ada yang bacanya bin Qainan gitu ya, ada yang bacanya Kinan. Kinan bin ya, bin siapa? Ada yang tahu? Bin Qainan bin Anush. Jangan diterjemahkan pakai bahasa Indonesia ya, Anush gitu ya. Nama ini nama bukan sama dengan bahasa kita. Kemudian bin Anush, setelah itu bin Shis. Shis ini siapa? Nabi, putranya Nabi Adam alaihissalam. Bin Shis baru bin siapa? Adam alaihissalam. Ya, ini secara urutan kan? Nuh bin Lamak bin Matusylah bin Khanuh bin Yarid bin Mahlayil bin Kenan bin Anush bin Shis bin Adam. Kita mendapatkan cerita contoh di dalam surah Al-Maidah bahwa Nabi Adam, ini sedikit saya tarik mundur, bahwa Nabi Adam alaihissalam itu kan punya anak yang di dalam penyebutan seorang ahli sejarah, pakar sejarah, dan salah satu tulisan awal sejarah itu adalah tulisannya Muhammad bin Ishaq, di mana Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Hawa itu hamil sampai 20 kali. Dari kehamilannya itu melahirkan semuanya kembar siam. Ya, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Dan ini fungsi untuk kemudian apa? Nanti dari sinilah tumbuhlah keturunan. Makanya nanti apa? Nikahnya nikah silang. Kembaran ini nikah ke kembaran yang lainnya. Ya, karena memang waktu itu keturunannya memang itu, Pak ya. Maka kalau ada yang kemudian mengatakan ada manusia sebelum Adam, maka ini menentang informasi Al-Quran. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka kan ada cerita Habil dengan Qabil, itu kakak beradik. Qabil punya saudara namanya Qilimah, saudara kembar siam, Qilimah. Maka Nabi Adam menikahkan siapa? Menikahkan Habil dengan Qilimah, dinikah silang gitu ya. Kemudian Qabil dinikahkan dengan saudaranya Habil, yang sampai ceritanya kemudian Qabil tidak terima. Kemudian Nabi Adam mengatakan kepada mereka untuk menunjukkan ketetapan ini kalian terima atau tidak, silakan kalian membuat kurban. Maka Habil berkurban dengan yang terbaik, sementara Habil berkorban dengan yang terbaik. Qabil dia adalah seorang petani, hasilnya luar biasa, tapi yang dia korbankan adalah sesuatu yang jelek. Allah terima korbannya Habil, tidak diterima korbannya Qabil, sehingga kemudian keputusan Nabi Adam menikahkan Habil dengan siapa? Dengan Qilimah, itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kemudian Qabil tidak menerima itu, kemudian dibunuhlah siapa? Dibunuhlah Habil. Maka Nabi Adam bersedih dalam waktu yang cukup panjang. Tapi beliau cuma mengatakan, wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Aku tidak boleh berucap kecuali yang membuat Allah ridho. Maka dari ridhonya, dari sabarnya yang panjang, Allah Ta'ala lahirkan dari Hawa Shis. Shis ini dalam bahasa Arab para ulama menyebutkan artinya hibatullah. Hibatullah, hibah itu artinya apa? Pemberian besar, anugerah besar. Setelah melalui proses kesabaran yang panjang diberikan Shis, dan Shis ini diangkat oleh Allah menjadi nabi. Dalam sebuah riwayat
dari Abdullah bin Amr bin As disebutkan Allah turunkan kurang lebih 100 suhuf, lembaran-lembaran wahyu. Maka Syekh sendiri mendapatkan kurang lebih 50 suhuf. Ya. Kemudian kata Ibnu Ishaq, saya mengambil dari Ibnu Ishaq, dari keturunan Adam maka semuanya punah, tidak menghasilkan keturunan kecuali siapa? Syis. Maka Syis ini yang kemudian nanti melahirkan Anush, Qainan, Mahlayil, Yarid, Khonuh, yang maksudnya Nabi Khonuh ini adalah Nabi Idris. Wasumia Idrisan, dinamakan Idris karena memang dia adalah nabi yang suka belajar, yang belajar matematika, belajar menulis, belajar membaca. Itu siapa pertama kali? Idris. Ya, diambil dari kata darasa yadrusu, sama kemudian di situ ada apa? Idris. Dari keturunan Nabi Idris inilah nanti Allah kirimkan Rasul yang pertama. Kenapa dianggap Rasul yang pertama? Karena tidak ada peran pokok Rasul kecuali ditugaskan oleh Allah di tengah-tengah kerusakan. Dan kerusakan yang paling pokok itu apa? Kekufuran dan kesyirikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Hibban pernah ditanya oleh seseorang, hadis diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, apakah Adam itu nabi? Maka Rasulullah SAW menjawab, Nabiyyun mukallamun, nabi yang diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian waman awwalur rusul, Rasul ditanya, siapa Rasul pertama? Maka Rasulullah SAW menjawab, Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Maka Ibnu Abbas memberikan penjelasan, pakarnya tafsir di kalangan sahabat, yang Nabi sendiri pernah menyebutkan dalam doanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, buat dia sebagai faqihnya dalam agama ini dan ajarkan kepadanya tafsir. Kata Abdullah bin Abbas bahwa ma baina Nuh wa Adam asyratu qurun. Asyratu qurun. Dalam lafaz disebutkan asyratu qurun. Dan memang dalam riwayat Ibnu Hibban tadi Rasulullah ditanya lagi, asyratu qurun. Rasulullah ditanya sama laki-laki tadi yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, kam bainahuma, antara jarak Adam dengan Nuh, Nuh dengan Adam itu berapa lama? Maka Rasul menyebutkan asyratu qurun. Asyarah 10, kurun itu apa? Masa. Anggaplah kita dalam satu kurun, dalam satu masa itu ada berapa Pak? 100 tahun. Maka Ibnu Katsir menjelaskan ini, berarti jarak antara Nabi Adam dengan ini tadi, Nuh bin Lamak bin ini, jaraknya sampai berapa generasi? 10 generasi. Yang kemudian dalam hitungan Ibnu Katsir kurang lebih 1000-an tahun. 1000-an tahun ya. Kurang lebih 1000-an tahun. Jaraknya Pak ya. Tayyib. Kita bayangkan ya, Nabi Nuh sendiri umurnya dalam ceritanya Ibnu Jarir At-Tabari beliau sebutkan kurang lebih 1760 tahun. 1760 tahun. Mau punya usia sepanjang itu Pak? Ya, kasihan nanti. Anak nggak lulus-lulus. Ya, anak kuliah sampai berapa? 200 tahun gitu ya. Nggak lulus-lulus. Tayyib, disebutkan ini ya, kita kembali ini asyratu qurun. Nah, ini yang pokok. Al-Quran tidak meng-highlight sejarah semacam ini karena memang Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran menyebutkan kisah, tapi Al-Quran bukan buku sejarah yang kemudian terfokus pada apa? Tanggal berapa, bin siapa. Enggak itu. Makanya Bapak kalau memang nggak hafal ini nggak ada masalah, nggak dihisap oleh Allah Ta'ala insya Allah. Tayyib. Maka yang di highlight adalah hal-hal yang pokok, yang itu adalah sebuah
kisah yang relate dengan kehidupan kita. Maka saya mengajak Bapak untuk menuju ke sini karena memang Abdullah bin Abbas menyebutkan selama 10 kurun ini, kurun itu jamak dari koren, ya, apa istilahnya Mbak? 100 tahun itu istilahnya apa? Abad, ya, 10 abad. Maka Ibnu Abbas menyebutkan dalam keterangan beliau, kulluhum ala syariatillah. Selama 10 tahun ini mereka berada dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, berada dalam syariat Allah. Tidak ada kekufuran, tidak ada kesyirikan. Maka di tengah-tengah mereka ada nabi. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, ada dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW ditanya, "Kamin nabi, berapa jumlah nabi?" Berapa jumlahnya? Nabi menyebutkan 300 alfin. Wa fi riwayatin 24 wa fi riwayatin 23. Nabi menyebutkan ada bukan 100 ya. Mi'ah saya salah ya. 100 bukan mi'ah ya, wa thalathun, saya tadi bukan salah sumiah, mi'ah wa thalathun, 123.000. Ada pula yang meriwayatkan 100 berapa? 24.000 jumlah nabi. Ini nabi ya. Sementara jumlah rasulnya, makanya sampai Rasul menyebutkan jamun ghafir, jumlah yang banyak. Saya pernah ditanya, kan dulu pernah saya sampaikan, Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala itu katanya di 4 negeri. Kalau kita napak tilas 25 Rasul, itu mereka keberadaannya di 4 wilayah. Yang pertama adalah Arab, kedua mana? Syam, ketiga Babilonia. Apa yang dimaksud Babilonia? Babilonia itu sungai, Pak. Sungai, negeri yang di situ ada sungai Efrat dan sungai Dijlah. Itu maksudnya Babilonia. Nah, sekarang mana, Pak? Irak dan sekitarnya. Kemudian yang keempat Mesir. Ya. Maka salah satu rasul dari Arab, Rasul pernah menyebutkan kepada Abu Dzar, maka rasul Arab itu siapa? Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Syuaib. Kemudian Rasul menyebutkan wa nabiyyuka hadza, dan nabimu ini. Kita kembali pada ini tadi. Maka dari negeri-negeri yang lain saya pernah ditanya, apa kemudian tidak pernah ada nabi, Ustadz? Cuma apa? 4 negeri tadi ya. Maka kita tidak tahu. Allahu a'lam, tapi dijelaskan dalam hadis jumlah nabi aja berapa? 123.000. Dalam riwayat 124.000. Bisa jadi ada negeri-negeri lain kemudian di situ ada napak tilasnya nabi, cuma kan tidak diceritakan oleh Allah kecuali berapa? Kecuali yang disebutkan namanya 25 nabi dan rasul. Ya. Kemudian Rasul ditanya, "Wa kamir rusul?" Berapa jumlah rasul? Maka Rasul menyebutkan 314, dalam riwayat 313 rasul. Man awwaluhum, maka siapa? Ini yang kemudian menjadi perdebatan ulama, apakah Adam itu nabi atau rasul? Karena ketika Rasul ditanya man awwaluhum, siapa pertama kali? Maka di sini hum ini kembali kepada siapa? Kembali kepada nabi atau kembali pada rasul? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan Adam. Ya, Rasul menyebutkan Adam. Tayyib. Maka tadi ya kita kembali pada ini, selama 10 abad ini kita tidak tahu apakah kemudian Allah mengirimkan nabi selain daripada Nabi Idris, selain daripada Nabi Syis, ini yang tidak kemudian kita katakan termasuk 25 karena memang apa? Syis ini tidak disebutkan penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Ya, cuma disebutkan dalam hadis. Kemudian selama ini ya mereka berada dalam ajaran Nabi,
dan mereka berada di atas syariat Allah Azza wa Jalla. Saat itu belum ada kekufuran, belum ada kesyirikan. Disinilah maka kenapa Nabi Nuh alaihissalam disebutkan di dalam riwayat sebagai awwalur rusul, dalam riwayat Ibnu Hibban, rasul yang pertama. Jemaah sekalian dirahmati Allah taala, maka tidak ada kekufuran dan kesyirikan kecuali muncul di zaman sebelum Nabi Nuh diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai rasul. Di dalam surah tadi kan saya sebutkan ada kurang lebih berapa? Ada berapa kali disebutkan? 43 kali Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran. Maka di antara yang terbanyak itu adalah surah Nuh. Makanya sampai ada surah sendiri namanya surah Nuh. 28 ayat semuanya menghighlight tentang Nabi Nuh. Yang utamanya di situ bercerita tentang suara hatinya Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Azza wa Jalla. Peraduan akhir Nabi Nuh alaihissalam dalam dakwanya kepada Allah Azza wa Jalla. Di situ ada ayat disebutkan la tadarunna waddan wala suwa' wala yaghuth wala ya'uq wala nasra. Kaumnya Nabi Nuh, ada yang mengatakan kaumnya Nabi Nuh ini disebut dengan Banu Rasib. Ya, Banu Rasib, kabilah atau suku apa? Banu Rasib. Meskipun Nabi Nuh ini bukan orang Arab. Konon menurut perkataan Ibnu Ishaq, awwalu man takallama bil Arabiyyah, yang pertama kali berbicara Arab itu adalah Nabi Hud alaihissalam. Jemaah sekalian dirahmati Allah taala, maka di situ disebutkan kaumnya Nabi Nuh yang sering dibahasakan dalam Al-Quran malak. Malak itu artinya apa sih? Orang-orang yang berkumpul bersama dalam satu ide, dalam satu tujuan, dan rata-rata mereka adalah tokoh. Kalau kita bahasakan lebih mudah sekarang oligarki itu ya. Sering sekali disebut para nabi itu selalu mendapatkan tantangan mala'um min qaumi, malak dari apa? Kaumnya, yang mereka selalu beropini, bernarasi menentang dakwahnya para rasul. Tayyib, maka malaknya Nabi Nuh itu disebut mereka rata-rata dari apa? Banu Rasib. Salah satu Banu Rasib itu adalah apa? Mertuanya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu punya istri namanya siapa? Walihah. Walihah inilah yang kemudian disebutkan di dalam surah At-Tahrim, istri yang tidak taat kepada suaminya, berkhianat kepada suaminya. Tayyib, berkhianat dalam iman. Nah, nanti kita akan sampai di cerita ini sendiri tentang istrinya. Dan ayahnya Walihah ini adalah salah satu tokoh besar di Banu Rasib yang mendelegitimasi Nabi Nuh alaihissalam, yang mengajak masyarakat untuk melempari Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan tokoh besar mertuanya Nabi Nuh ini yang selalu memberikan nasihat. Jadi Nuh ini dalam penyebutan beberapa ulama itu mengalami kurang lebih 7 generasi. Masing-masing generasi pertama itu sampai ngasih nasihat kepada generasi berikutnya. Jangan ikuti Nuh, Nuh itu gila, Nuh itu tidak waras, Nuh itu sesat. Maka kemudian generasi berikutnya mengatakan begitu kepada generasi berikutnya. Coba Pak, 7 generasi yang dialami Nabi Nuh, semuanya menolak dakwahnya Nabi Nuh dengan cara yang keras, ya, sampai beliau dilempar, sampai beliau dipukul. Maka Nabi pernah menyebutkan, kana nabiyyun minal anbiya, ada cerita Nabi syajjahu qaumuh, yang kepalanya itu dipukul pakai kayu oleh kaumnya, fa'admah, maka sampai berdarah, pingsan. Kemudian falam maqam, ketika dia berdiri, maka apa ucapan Nabi itu? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu.
Selembut itu hatinya Nabi Nuh, tapi sekeras itu perlawanan, pertentangan, resistensi kaumnya Nabi Nuh selama 7 generasi, 950 tahun. Yang masing-masing mereka punya apa? Nasihat. La tadarunna tadi ya, jangan kalian tinggalkan Wad dan Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Siapa tokoh-tokoh ini, Pak? Wad dan Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra ini adalah orang-orang solih. Ya, orang-orang solih. Guru-guru besar yang mengajarkan iman, mengajarkan tauhid. Mereka berada di tempat-tempat yang berbeda. Ya, umpamanya di di Pondok Timur Mas, di Galaksi itu gurunya siapa, ini siapa. Mereka berada di tempat yang berbeda-beda, mengajarkan iman dan mengajarkan tauhid. Tapi ketika mereka meninggal dunia, satu persatu meninggal dunia, maka kaumnya, murid-muridnya, makanya setan tidak akan ridho, apalagi selama berapa tadi? Selama 1000 tahun, selama 10 abad mereka berada dalam syariat. Kan setan, iblis sudah berjanji bahwa dia akan memasukkan Banu Adam ikut bersamanya ke dalam neraka. Maka dia tidak ridho mereka meninggal dalam keadaan tauhid. Maka setan akan berusaha gimana manusia itu terjerumus pada hal yang paling dasar, kekufuran dan kesyirikan. Maka ketika tokoh-tokoh ini meninggal dunia, guru-guru besar ini meninggal dunia, maka ini saya sampaikan dengan ilustrasinya, ya. Maka setan masuk kepada mereka, bertanya kepada mereka setelah mereka ibadahnya mulai luntur. Jadi ini penting, membangun iman, membangun ibadah, membangun amal soleh. Bapak ikut majelis taklim, itu jangan ikatannya karena guru, tapi ikatannya karena apa? Allah Azza wa Jalla. Bukan karena sosok, bukan karena tokoh. Ini penting sekali. Jangan sampai setan masuk sebagaimana dulu masuk kepada kaum sebelum Nabi Nuh alaihissalam. Ketika guru-guru ini sudah tidak ada, maka semangat mereka di dalam beribadah kepada Allah itu mulai luntur. Kemudian ada salah seorang dari mereka mengatakan, setan mulai masuk di sini, membisikkan, kita tidak sesemangat dulu ketika guru kita masih ada. Kalau taklim, enggak ke bahasa kita ya, enggak sesemangat dulu ketika guru kita masih apa? Ada. Ibadah kita, jamaahnya enggak ketika guru kita masih ada. Ini bahasa saya. Maka subhanallah, akhirnya kemudian setan mengatakan kepada mereka, apa kalian gak kangen sama guru kalian? Kami sangat kangen sekali. Supaya membuat mereka, setan seakan-akan ini nasihat bagus. Kenapa kalian tidak berusaha menemui mereka? Mereka kemudian mengatakan, gimana kami bisa menemui mereka? Sementara mereka sudah meninggal dunia. Wad dan Suwa, Yaghus, Ya'uq itu sudah meninggal dunia. Maka setan mengatakan, ala tusawwiru, apa kalian tidak menggambar mereka? Jadi tokoh apa? Wad dan Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra ini diidekan oleh setan agar apa? Wajah-wajah mereka ini digambar. Tujuan pertama apa? Nah, saya akan baik. Supaya jadi dibuat masjid, tempat ibadah, di setiap ibadah itu, di setiap tempatnya itu ada gambar-gambar wajah mereka. Ya, gambar wajah mereka. Wajahnya Wadan ada di tempat ibadah, wajahnya apa? Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Alhamdulillah di sini nggak ada ya. Taib. Maka ini yang pertama. Tujuan utamanya Pak, setan mengatakan kepada mereka, ini untuk melepaskan kerinduan kalian, sehingga kalau kalian melihat mereka, kalian akan bernostalgia. Bernostalgia dengan ibadah mereka, bernostalgia dengan kebersamaan di dalam kebaikan bersama mereka, sehingga membangkitkan ibadah kalian. Kalau kalian melihat gambar-gambar mereka di tempat-tempat ibadah ini, akhirnya apa?
digambar. Ya. Kemudian generasi pertama meninggal yang diidekan menggambar tadi. Kemudian setan masuk. Kenapa kalian cuma sekedar menggambar masuk ke generasi berikutnya? Kenapa kalian nggak buat monumennya? Dibuat patungnya. Akhirnya dari gambar berubah menjadi apa? Patung-patung yang dipajang di tempat-tempat ibadah. Setelah dibuat patungnya, berikutnya apa? Generasi yang buat patung ini meninggal. Maka kemudian generasi berikutnya setan masuk. Jadi makanya dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Wala tattabi'u, jangan mengikuti jejak setan, khutuwat. Ya, khutuwat itu apa? Langkah demi langkah. Setan ketika menjerumuskan seseorang itu tidak langsung sekaligus, tapi apa? Langkah demi langkah, setahap demi setahap. Sebagaimana cerita kaum sebelum Nabi Nuh ini. Maka ketika generasi yang membuat patung ini meninggal, ganti generasi berikutnya, setan masuk. Patung-patung ini bukan cuma sekedar pajangan yang dilihat, tapi apa? Sebelum kalian beribadah kepada Allah, meminta pada Allah, menyampaikan hajat kalian kepada Allah, ini kan orang-orang solih. Kalian itu adalah orang-orang yang dosanya banyak. Kalian bukan orang yang spesial di hadapan Allah Azza wa Jal. Makanya untuk minta sama Allah, kalian butuh lobby orang-orang spesial. Maka sebelum beribadah kepada Allah, kalian harus cium patung ini, kalian usap-usap patung ini. Maka sebelum beribadah ada ritual apa? Cium patung, mengusap-usap patung. Ya. Generasi berikutnya, setelah generasi ini meninggal dunia, kemudian generasi berikutnya lebih sesat. Maka setan menyamar mengatakan, ini saya ambil ilustrasi ini sebagaimana yang diceritakan oleh seorang ulama India, Abul Hasan Ali An-Nadwi, nulis kitab Qasasun Nabiyyin, kisahnya para nabi. Jadi bukan dari saya sendiri. Maka setelah itu generasi berikutnya, setelah alim-alimnya meninggal dunia, yang tinggal kebodohan, maka setan mengatakan, dulu orang-orang sebelum kalian, moyang-moyang kalian itu, mereka itu melihat patung ini untuk menyampaikan permintaan hujan kepada patung ini. Maka mereka minta hujan, menyampaikannya kepada patung Waddan, patung Suwa, patung Ya'ub, patung Yagus, patung Nasr. Akhirnya dari patung berubah menjadi berhala yang diibadahi. Inilah awal mula terjadinya kesyirikan. Ya. Dari proses menggambar sampai proses patung sampai beribadah, meyakini bahwa patung ini bisa memberikan manfaat. Ya. Nah, ini awal sebelum Nabi Nuh diutus. Terjadinya degradasi iman dan tauhid sampai hilang betul iman dan tauhid, berubah menjadi kekufuran dan kesyirikan. Disitulah Nabi Nuh diutus sebagai awal rasul untuk mengeluarkan manusia dari kekufuran dan kesyirikan di tengah-tengah kaumnya. Ya, ini kita pahami secara makna kenapa Nabi Nuh disebut dalam hadis awwalur rusul, rasul yang pertama. Karena tugas pokok para rasul itu apa? Mengangkat manusia dari kejahilan, kekufuran, kesyirikan menuju ibadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepadanya sama sekali. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, nah ini memahami tentang awwalur rusul. Nah, sebelum bercerita tentang bagaimana kisah dakwanya Nabi Nuh alaihissalam yang diceritakan di dalam surah Al-A'raf, nanti kita akan bahas surah Al-A'raf dan surah Hud yang isi surah tersebut adalah cerita para nabi, banyak cerita para nabi. Begitu pula dalam surah Hud. Maka kita belajar dulu, ini masih muqaddimah, gimana sifatnya Nabi Nuh yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, karakternya Nabi Nuh.
Ini Afwan agak lompat-lompat Pak ya. Al-Quran menyebutkan di dalam surah Al-Isra, di dalam surah Al-Isra, di dalam surah Al-Isra ayat yang ketiga, kalau nggak salah ayat yang ketiga, di situ disebutkan tentang Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyata man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. Jadi ini peringatan untuk Bani Israel, kalian itu adalah keturunan Nabi Nuh. Maka ikutilah yang selamat, karena memang di zaman Nabi Nuh tidak ada yang selamat kecuali yang mengikuti Nabi Nuh di awak kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh. Dengan kapal yang lebarnya kurang lebih 60 meter menurut riwayat Ibnu Jarir, panjangnya kurang lebih 100-an meter. Berapa? 60 meter lebar, panjang kurang lebih 100-an. Yang nanti kapalnya itu mendarat berlabuh alal judi disebut. Kalau ini disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surah Hud ya, nanti ada ceritanya dalam surah Hud, mendarat di Judi. Judi itu gunung yang ada di mana? Di Mosul. Mosul sekarang mana, Pak? Satu kota yang ada antara apa? Antara Irak dengan Suriah. Mosul ya. Nanti mendaratnya di sana. Itu yang menyebutkan adalah Al-Qur'an. Dzurriyyata man hamalna ma'anu, mengingatkan Bani Israel, kalian itu jangan sombong. Ikutilah jejak Nuh. Di mana Nabi Nuh itu disebutkan innahu, sesungguhnya beliau itu kana, adalah Nabi Nuh, abdan syakura, seorang abdi yang sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Baghawi menyebutkan dalam kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil bahwa Nabi Nuh ini punya profesi kana najjaron. Beliau ini adalah seorang tukang kayu. Rata-rata Nabi itu punya profesi, Pak. Mereka tidak mengambil upah dari dakwahnya, mereka apa? Bekerja. Maka Nabi Nuh ini adalah seorang tukang kayu. Makanya wajar beliau pintar buat apa? Kapal tadi ya. Membuat kapal karena beliau ini adalah seorang tukang kayu. Tayyib. Maka beliau bekerja dan beliau makan dari hasil proses tangannya, jerih payahnya. Beliau hidup dengan sederhana dan beliau juga menghidupi orang-orang yang ikut bersamanya. Nabi Nuh ini. Dari masyarakat yang banyak mengikuti Nabi Nuh itu adalah kalangan bawah. Orang-orang miskin, orang-orang du'afa dan fuqara. Inilah yang kemudian membuat nanti kaumnya Nabi Nuh menarasikan Nabi Nuh ini diikuti oleh orang-orang kolot, bukan kalangan elitis. Ya, oh berarti orang-orang kolot itu kalau membuat satu pilihan, pilihannya nggak dipikir panjang, langsung ikut saja. Nah, ini cara mereka untuk apa? Menarasikan, oh berarti dakwanya Nabi Nuh nggak benar karena diikuti orang kolot yang tidak pikir panjang, ya. Tayyib. Nabi Nuh menghidupi mereka dengan kehidupan yang cukup sederhana, tapi disebutkan innahu kana abdan syakura. Beliau adalah hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla meskipun dengan kondisi seperti itu. Maka sampai dalam riwayat disebutkan kana Nuh idza akal, kalau Nabi Nuh itu kalau makan dengan makanan yang sederhana, beliau itu hamidallah, memuji Allah. Makanya kita ajarkan kepada anak kita jiwa syukur itu, makan apapun makannya dapat satu suap, muji Allah. Karena apa? Kita bisa nyambung hidup dengan dapat makan ini. Intinya apa? Makan itu kan yang penting apa? Kita bisa tegak tulang kita bisa nyambung hidup. Karena itu standar pokoknya. Sampai Nabi pernah menyebutkan, mangkana mu'afa fi jasadi, siapa yang hari itu badannya sehat, aminan fi sirbi, hidup di negerinya dalam keadaan aman, kita nggak dibom kayak di Palestina, aman kita di sini. Kemudian wa indahu qutu yaumih,
Kalau disebutkan qut itu makanan pokok. Hari itu dia punya makanan pokok yang makanan pokok menunjukkan apa? Dia bisa makan yang menyambung nyawanya. Maka kata Nabi apa? Faka'annama utiyad dunya bihadzafiriha. Seakan orang itu dikasih dunia seisinya. Kalau apa? Dia mau syukur. Manusia itu jadi stres karena apa? Dia ngangkat standar syahwatnya. Sehingga apa? Sesuatu yang bukan kebutuhan dijadikan kebutuhan. Taib. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, nanti ada di kisah tentang kaumnya Nabi Hud tentang ini. Nabi Nuh itu bersyukur kepada Allah yang diceritakan oleh Nabi, karena idza akal. Beliau makan dapat satu suapan, beliau mengucapkan apa? Hamidallah, muji Allah, kemudian beliau katakan begini. Alhamdulillahilladzi at'amani law syaa la aja'ani. Alhamdulillah, hari ini Allah masih ngasih makan aku. Kalau Allah mau, aku akan dibuat lapar, dibuat perutnya keroncongan. Makanya menghargai nikmat ini Nabi Nuh. Wa idza syariba qal, kalau beliau minum, beliau akan mengucapkan alhamdulillahilladzi saqani. Alhamdulillah, hari ini Allah yang ngasih minum aku. Kalau Allah mau, la aja'ani, aku akan dibuat kering kehausan. Kalau beliau pakai baju, beliau ucapkan apa? Alhamdulillahilladzi kasani. Alhamdulillah, hari ini Allah masih nutup auratku dengan ngasih baju aku. Lau syaa la'arani. Kalau Allah mau, aku akan dibuat enggak punya selai kain pun. Ya. Ini menunjukkan apa? Semua nikmat kecil dan banyak. Coba, kan disebutkan dalam hadis, "Man la yashkuril qalil, la yashkuril katsir." Orang yang tidak bisa berterima kasih untuk sesuatu yang kecil, banyaknya, dia tentu tidak bisa untuk berterima kasih, nggak bisa bersyukur. Inilah Nabi Nuh memberikan contoh tadi. Subhanallah, kalau beliau pakai baju, nah, mikirnya, kok baju saya mereknya baru yang punya merek ini. Akhirnya apa? Belum punya merek itu, merek itu, merek itu, merek itu. Nabi Nuh itu, beliau punya baju, pakai baju mengatakan, alhamdulillah hari ini aku bisa mengenakan baju dikasih oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah mau, aku tidak akan punya selai kain pun. Kemudian berikutnya, alhamdulillahilladzi ahdani. Kalau beliau pakai sandal, beliau mengucapkan, alhamdulillah hari ini Allah masih mengasih, memberikan untukku alas kaki. Kalau Allah mau, aku akan dibuat kakiku itu panas berjalan tanpa alas kaki. Wa idza qada hajatah, kalau beliau buang hajat, kemudian selesai buang hajat, beliau ucapkan alhamdulillahilladzi akhraja minnil adza. Baru mukadimah sudah syuruk aja. Baik. Alhamdulillah, dialah Allah Ta'ala yang ngasih aku apa? Normal perutku ini bisa apa? Mengeluarkan apa? Mengeluarkan kotoran. Lausya, kalau Allah mau, lahabasani, maka kotoran itu akan ditahan oleh Allah dalam perutku dan tidak bisa membuang apa? Kotoran. Semua dalam lintas kehidupan kita, enggak ada satupun yang bukan karena Allah Ta'ala. Maka disinilah Nabi Nuh diajarkan oleh Allah apa? Mudah bersyukur. Karena ini apa? Fungsinya untuk dakwahnya Nabi Nuh. Kenapa? Orang itu akan susah sabar kalau dia nggak pandai bersyukur. Kenapa? Waktunya panjang, 950 tahun. Bagaimana memanage kesabaran dalam kurun sampai 950 tahun? Maka di antara pendidikan yang beliau ajarkan, dan itu diajarkan oleh orang tuanya Nabi Nuh ini Muslim, bertauhid. Dalilnya adalah apa? Ayat ke-28 dari surah Nuh. Nabi Nuh mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Ampuni kedua orang tuanya. Maka kata Syekh Utsaimin menunjukkan ayah dan ibunya Nabi Nuh ini adalah orang Muslim, orang soleh yang menjaga ketauhidan, menjaga iman. Yang kemudian mendidik Nabi Nuh dengan didikan-didikan tadi. Pandai bersyukur. Seorang apa?
kayu. Bahkan kalau kita dapatkan Nabi itu rata-rata tadi. Cerita Nabi Nuh yang hidup sederhana. Cerita Nabi Daud coba. Kalau Nabi Daud apa? Kan raja. Nabi Daud ini raja. Nabi sekaligus raja. Bahkan ketika menjadi raja, maka turun perintah Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam apa? Di dalam surah Saba disebutkan ya'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Daud, bekerjalah kalian untuk menunjukkan rasa syukur kalian kepada Allah. Nabi Daud malah dilarang oleh Allah untuk mengambil privilege-nya sebagai apa? Raja, dengan mengambil keuntungan itu makan dari apa? Posisi beliau sebagai raja. Maka setelah itu beliau kemudian memanjatkan doa kepada Allah. Allahumma ya mayyar zuku khab'a fi ushish urzukni. Ya Allah, engkau yang ngasih rizki anak burung gagak di sarangnya, maka berikan aku rizki. Kenapa beliau menggunakan mukadimah filosofi anak burung gagak? Burung gagak itu induknya kan warnanya hitam, Pak. Kalau melahirin anaknya warnanya apa, Pak? Putih. Sehingga induk gagak ketika melahirkan anaknya putih, dia merasa jijik, kemudian ditinggal terbang. Loh, padahal kita tahu anak burung gagak itu makannya apa? Burung itu makannya kan dengan apa? Wasilah sayapnya. Dia terbang untuk cari rezeki. Sementara ini baru lahir, belum bisa terbang, ditinggal sama induknya. Makannya gimana? Ketika Allah sudah membuat skenario, nggak mungkin dalam skenario Allah itu ada yang salah. Ketika Allah membuat skenario untuk Nabi Daud, jangan makan dari posisimu sebagai raja, kerja kamu. Maka Nabi Daud akhirnya diajarkan oleh Allah cara memproduk besi menjadi produk pakaian, untuk berperang, produk apa gitu. Nabi Daud diajari itu. Maka kemudian anak burung gagak tadi sampai menjadi filosofi doanya Nabi siapa? Daud alaihissalam. Maka anak burung gagak yang terlahir putih ditinggal induknya yang berwarna hitam, dan itu sudah menjadi skenario Allah. Burung gagak itu makannya kan bangkai, sehingga ketika lahir anaknya ini baunya juga bau bangkai. Dengan skenario yang sangat indah sekali, maka baunya yang bau bangkai tadi membuat ulat-ulat mendekat, Pak. Maka ketika ulat-ulat mendekat, inilah rizkinya anak burung gagak. Dipatuklah anak burung gagak makan dari ulat-ulat yang mendekat karena baunya yang busuk tadi. Semua kita itu sudah diatur rizkinya oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, cuma kadang kita dibuat stres karena apa? Pikiran-pikiran kita, asumsi-asumsi kita yang kemana-mana. Ya, Tayyib, inilah Nabi Daud alaihissalam. Para nabi rata-rata mereka punya profesi tukang kayu, ahli besi, pedagang, dan Nabi Nuh ini adalah apa? Tukang kayu. Ini afwan waktunya sudah habis, kita belum masuk surah Hud tentang ceritanya Nabi Nuh alaihissalam. Sampai di sini nanti akan kita lanjutnya berikut ya Pak, yang next insyaallah tentang cerita Nabi Nuh alaihissalam. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau keluar silahkan, tapi kalau ada yang mau tanya silahkan. Saya sudah tutup dengan salam. Ada yang mau tanya? Bapak-bapak, ibu-ibu? Tidak ada ya? Nah, semoga paham semua. Kata Imam Syafi'i, as-sukutu dalalatun alal muwafaqati wal fahmi. Diam itu menunjukkan Bapak setuju atau Bapak paham. Kecuali memang enggak paham sama sekali. Ini bukan perkataannya Imam Syafi'i. Ya sudah, alhamdulillah, insyaallah saya husnuzon, paham dan setuju. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.